Selamat pagi Ibu Ika. Selamat pagi Pak Ade. Eh, Ibu Ika ini adalah salah satu yang sudah bergabung dengan EduPlus, Iya, Pak. dan mungkin Bu Ika bisa menceritakan sebelum bergabung dengan EduPlus pernah bekerja di mana, dan bisa diceritakan sedikit tentang pengalaman di pekerjaan sebelumnya. Iya. Sebelumnya saya memang lama di dunia provider ya Pak. Sekitar 6-7 tahunan lah. Terakhir ini lebih lama di Telkom. Di Telkom ya? Iya. Untuk dunia seperti ini saya masih baru lah Pak hitungannya. Oh iya. Dan di dunia telekomunikasi dulu menangani apa, Bu? Saya marketing untuk bagian MRO Pak, untuk jaringan baru. Ya, jadi siapa yang untuk pengajuan kayak area-area baru itu melalui saya dulu. Terus habis itu saya pengajuan ke kantor di bagian MRO-nya. Oh iya. Sejauh ini kalau untuk perkembangan internet tuh pesat, Bu ya, sudah pesat sekali ya? Iya, semenjak corona Pak, sangat banyak area-area baru yang sudah terjangkau lah. Jadi waktu itu juga mungkin banyak orang yang bekerja dari rumah ya, Iya, menggunakan internet ya, baik iya, untuk sangat banyak Pak dulu. dari yang tadinya di perkantoran, Iya. akhirnya bekerja di rumah hanya pada era-era itu ya. Iya, sangat banyak dulunya. Selain untuk yang itu, apa lagi Bu pengalaman itu di? Saya di asuransi Pak. Oh, di asuransi Iya, ya? kurang Ya. lebih 1 tahunan. Oh, 1 tahun. Iya. Jadi kalau untuk asuransi ini lebih ke asuransi apa ya? Kayak itu warisan, kesehatan, gitu. Seperti itu. Iya. Nah, baik, kita kembali ke pengalaman selama di EduPlus ya. Ini Ibu bisa ceritakan produk apa yang waktu itu paling diminati, paling berkesan untuk Ibu? Selama saya sama customer saya ya, Iya. semua orang itu kebanyakan minat di smartbooknya Pak. Oh, smartbook ya? Iya, bukunya Pak. Soalnya buku itu dari cara belajarnya mengedukasi orang yang belum pernah trading, jadi lebih mengetahui apa itu trading, langkah-langkah trading, gimana itu orang bisa memahami dari lewat buku itu Pak. Kebanyakan customer saya di smartbook itu. Smartbook ya, dan dari banyak judul ya, judul di Smartbook Review ini, apa sih yang judul yang mereka minati? Yang awal itu loh Pak, yang trading awal For mula, living. Itu. Yang Banyakan karangan Alexander Elder Iya, ya, benar. buku yang waktu itu berwarnanya merah kalau nggak salah ya, Merah. New Trading for a Living ya. Iya, itu. Ya, itu sebenarnya adalah salah satu buku yang paling laris di dunia dan dalam kategori buku untuk trading. Jadi awalnya buku tersebut di edisi pertamanya itu namanya Trading for Living. Kemudian berlanjut ya berapa tahun kemudian, karena edisi yang pertama itu laris, menjadi The New Trading for Living dan juga bestseller lagi. Nah, artinya kita memakai standar acuan dari Amazon.com. Berarti buku tersebut tuh laris dan bisa diterima hampir seluruh pembaca di berbagai negara seperti itu. Dan bagaimana Bu tanggapan dari para customer? Tanggapannya sangat membantu sekali Pak ya, customer itu ya. Soalnya dia itu kayak mempelajari terus langkah-langkahnya, jadi untuk step-stepnya dia bisa kayak nggak kesusu gitu loh ikut trading gitu. Jadi lebih
terarah ya. Iya, lebih terarah lah kayak gitu. Baik, jadi memang dalam trading ini kan kita menghadapi namanya fluktuasi harga. Terkadang fluktuasi harga ini lebih banyak secara rata-rata cepatnya ya, gerakannya cepat. Nah, di sini biasanya psikologi dari seorang trader atau investor akan sangat terpengaruh oleh fluktuasi tersebut. Nah, melalui program Smart Book ya, salah satunya itu buku New Trading for Living. Para customer ini belajar bagaimana memanage psikologi mereka ya untuk tetap berpikir secara logik ya, secara logika menghadapi fluktuasi pergerakan market itu, dan bukannya ikut-ikutan arus bukan ikut-ikutan arus, tetapi melupakan tugas utamanya yaitu pengecekan analisa fundamental maupun teknikal ataupun money manajemennya. Dan pengalaman Bu Ika juga waktu sempat mengikuti library time ya. Library time itu di hari Selasa ya. Bagaimana pengalaman Bu Ika waktu library itu? Itu sangat pengalaman sekali ya Pak ya. Dari cara-caranya saya belum pernah sama sekali, jadi sudah mengetahui sedikit-sedikit Pak tentang grafis, tentang cara-cara apa itu trading, tentang robot-robot semuanya ya. Jadi pengalaman lah bagi saya, pembelajaran lah Pak ya, yang sudah saya terima di sini lah. Ilmu lah, ilmu yang bisa saya sampaikan ke teman apa ke suami. Jadi sangat baik ya Pak. Jadi di program library time ini kita tidak hanya mempelajari sesuatu yang standar ya, seperti analisa fundamental atau analisa teknikal atau money management. Saya pikir puluhan lembaga edukasi juga sudah melakukan itu ya. Tetapi di EduPlus adalah pembekalan mengenai pengetahuan salah satunya tentang regulasi ya. Jadi kami juga memberitahukan mengenai regulasi yang ada di Indonesia, yaitu Bapepti, kemudian untuk bursa efek ada OJK ya, kemudian regulasi juga yang di bawah Bank Indonesia, dan tidak lupa ya regulasi-regulasi yang di luar negeri ya. Kami sampaikan semua ya, badan-badan regulator resminya di tiap negara, dan deskripsinya juga mereka apa, sehingga semua peserta EduPlus ini kan mereka tahu bahwa regulasi di Indonesia mau yang menaungi kripto siapa, menaungi forex siapa, menaungi saham siapa, obligasi siapa, keuangan siapa, bahkan yang di luar negeri pun kami bongkar semua, bukan kami bongkar ya, kami sampaikan sehingga mereka menjadi investor dan trader yang cerdas dalam hal ngerti regulasi di Indonesia maupun luar negeri ya. Karena kemarin banyak kasus investasi bodong ya. Iya Pak. Padahal sebenarnya waktu investasi bodong tuh mereka semua pintar trading loh ya. Sebenarnya sudah tahu trading ya. Tapi masih tertipu. Bahkan banyak kaum akademisi ya yang intelektualitasnya juga tinggi, mereka juga tertipu karena apa? Hal yang sangat sepele, tidak ngerti regulasi seperti itu. Nah, jadi EduPlus ini berbeda. Kami ajarkan tentang regulasi juga. Terus kemarin Ibu Ika juga sudah tahu ya robot yang asli sama robot yang bodong itu seperti apa ya. Kita bongkar langsung di platform MetaTrader-nya ya. Jadi sebenarnya kan nggak ada. Sebelumnya belum tahu ya. Jadi sebagai contoh masyarakat yang awam yang seperti Ibu Ika ini benar-benar dari nol, nggak ngerti apa-apa. Kalau pemirsa minta tolong sama Bu Ika, tolong cekin robot yang asli, yang real itu seperti apa, sama ngecek bahasa mesinnya, dia sudah bisa. Nah inilah bedanya EduPlus ya dengan yang lain ya, yang sama sekali pengalaman yang belum tahu jadi tahu lah. Dibongkar lah semua lah. Ilmu termasuk ilmu ini Pak. Nah, terus ada lagi tuh salah satu program juga itu kan tadi library setiap Selasa ya, tentang RTA ya. RTA. Ya, tentang sertifikasi profesi. Nah, ini bagaimana sambutan masyarakat tentang kalau sertifikasi profesi itu, kalau dari customer saya itu
masih belum ya Pak ya, bukannya nggak berminat, masih belum. Soalnya kan kayak sertifikasi itu benar-benar orang yang terjun ke dunia trading gitu Pak. Jadi kan butuh sertifikasinya untuk pengakuan untuk pengakuan kalau dia bisa benar-benar seorang trader. Nah, jadi ya kalau lagian harganya ya itu Pak ya. Lumayan ya. Ya itu. Ya, jadi kalau di sini kita juga ada program sertifikasi profesi RTA ya, Register Technical Analyst ya, atau analis technical media, yang sertifikasi ini adalah sertifikasi profesi ya, pengakuan profesi artinya, yang berguna untuk menunjang karir seseorang di bidang analisa teknikal. Yang kita ketahui juga analisa teknikal ini digunakan di dalam investasi dan trading untuk menentukan ya wilayah entry kita, wilayah masuk kita ke pasar, wilayah kita memasang pengaman berupa stop loss, dan wilayah kita memasang target keuntungan kita ya, target profit lah seperti itu. Nah, di sini di Indonesia berarti kan sudah ada pengakuan dari negara ya Bu ya, dari ada badan sertifikasi profesi itu sendiri ya, jadi BNSP ya. Nah, ini adalah badan dari negara, dari Republik Indonesia ya, langsung, bukan swasta tapi dari pemerintah ya, dan dia sudah memberikan pengakuan atas profesi ini. Nah, berarti bagi customer yang memang menginginkan untuk mendapatkan sertifikat ini kan mereka bisa mencobanya gitu loh, untuk lagian ada bonus-bonus. Ya, ada pelatihan dan tentu ada ujian negaranya kan. Ya, ada ujian negaranya juga. Kalau nggak ikut ujian negara ya nggak bisa lulus. Itu kan. Kira-kira apa yang bisa dijelasin waktu itu di sertifikat RTA tuh? Kalau saya menjelaskan ke customer itu pentingnya sertifikat itu kan untuk mengakui ya Pak ya ke negara bahwa itu trader, dan sertifikasinya itu ada pelatihannya juga, ada bonus juga selama 6 bulan, terus sama nanti ada kayak program edukasinya itu. Ya, jadi ini lebih kepada apa ya, mereka yang sudah memiliki waktu dan tempat ya untuk menyediakan waktunya untuk belajar ya, untuk sertifikasi profesi. Nah, terakhir mungkin saya ingin tanya tentang yang IC ya. Di Edoplus ada program sinyal trading ya. Oh iya Pak. Yang bagi para investor maupun trader yang IC Gold, kurang kurang memiliki waktu. Di Edoplus ini kan disediakan layanan ya, servis trading signal yang akan dikirim ke email maupun Telegram yang sudah lengkap dengan posisi entry, stop loss dan take profitnya. Nah, ini sambutan customer Bu Ika bagaimana tuh yang sinyal trading IC Gold itu ya? Iya. Ya, sangat bagus sih Pak. Soalnya kan untuk membantu juga ya, itu ya ada sinyal-sinyalnya itu. Selama 6 bulan itu Kak, nggak salah bonusnya sinyal 6 bulan ya. Iya, seperti itu Pak. Dan waktu sinyal ini ya, sinyal IC ini ya, masyarakat lebih berminat ke yang gold atau yang forex? IC forex Pak. IC forex ya. Forexnya. Bisa dijelaskan kenapa mereka lebih senang ke IC forex? Kalau gold itu kayak kayak nggak pasti gitu loh. Kayak forex itu kan kayak lambat gitu Pak. Ya kayak katanya sih gitu. Oh, jadi sepengetahuan Bu Ika, kalau arah daripada forex ini lebih jelas ya. Tapi kalau gold ini lebih acak ya, kadang naik kadang turun, kadang tidak teratur ya. Keteraturan lebih terjadi di forex ya, seperti itu ya. Iya. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bu Ika dan sukses serta sehat selalu. Amin. Terima kasih Pak Ade.
Terima kasih. Ya, sama-sama.